sini terkait materi-materi sendiri terbagi menjadi 9 submateri. Yang pertama pengertian dan notasi bagi matriks, yang kedua jenis matriks, transformasi matriks, sama matriks, operasi matriks, determinan matriks 2 kali 2, sifat-sifat determinan matriks 3 kali 3, terakhir matriks. Oke, di sini saya akan membahas terkait yang pertama, pengertian notasi dan faktor matriks. Di sini arti dari matriks sendiri merupakan susunan bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjangnya diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi surut bila bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan di atas horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang terdapat vertikal. Oke, yang kedua, notasi matriks adalah lambang atau simbol dari penulisan matriks itu sendiri. Untuk ordo, matriks adalah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom. Nah, untuk contohnya sendiri ini yang ada di saya tunjukkan. Untuk A1 ini yang A1 bukan dibaca A1 melainkan A11. Oke, selanjutnya kita beralih ke masuk materi yang kedua terkait jenis matriks. Untuk jenis matriks yang pertama yaitu matriks baris, yaitu matriks yang hanya terdiri satu baris atau matriks yang terdiri atas satu baris dan kolom adalah satu kali n. Itu contohnya ya, matriks A2 dari 1 4. Itu jenis matriks yang kedua yaitu matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Contohnya ini. Untuk contohnya yang jenis matriks yang ketiga yaitu matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak baris, jadi banyak baris dan banyak kolom itu sama. Untuk ordernya yaitu n kali n. Oke, lanjut terkait jenis matriks yang keempat yaitu matriks identitas. Matriks yang memiliki elemen diagonal utamanya satu semua dan misalnya nol. Untuk contohnya ini ya, contohnya ya. Jadi matriks diagonal utamanya itu berupa satu semua, yang lainnya nol semua. Untuk matriks yang kelima yaitu matriks nol, yaitu matriksnya semua elemennya atau n-nya itu nol semua matriksnya. Untuk yang keenam, matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya nol, sedangkan elemen pada diagonal utama tidak semuanya nol. Contohnya ini. Oke, kita lanjut ke sub materi yang ketiga, yaitu terkait pengertian dari transpose matriks. Nah, di sini dijelaskan bahwa transpose matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan cara menukar elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Transpose matriks misalnya A adalah sebuah matriks yang disusun cara menurunkan baris atau A menjadi kolom. Itu contohnya ini ya, contoh matriks A. Jadi di sini kan matriksnya berbentuk ini persegi panjang, terus dia berubah menjadi A-transpose jadi baris, posisi baris jadi kolom. Untuk baris yang kedua menjadi kolom kedua itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke submateri yang keempat terkait kesamaan matriks.
ini A tambah B menyesuaikan dengan letaknya sama, posisinya sama. Nah, untuk yang kedua poin B terkait operasi matriks perkalian skala matriks ini dikalikan dengan bilangan skala. Contohnya ini, matriks A apabila dikalikan dengan skala maka K ini masuk ke kolom dikalikan satu persatu. Jadi K kali A, K kali D, K kali D dan seterusnya. Untuk yang ketiga terkait operasi matriks yaitu perkalian dua matriks. Nah, di sini terkait perkalian dua matriks berbeda dengan perkalian skala yang hanya mengalikan setiap elemen matriks dengan bilangan skala. Nah, di sini bedanya, misal untuk perkalian umur antar matriks yaitu ini intinya. Jadi AI kali M kali B M kali N kemudian C I kali N. Nah, untuk contohnya ini contoh matriks. Nah, misal terdapat matriks A persegi ini A B C D dan B persegi panjang E F G H I. Nah, itu caranya ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini. Bagaimana murid-murid paham ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, selanjutnya terkait sub ke-6 determinan matriks 2 kali 2. Nah, pengertian dari determinan matriks 2 kali 2 sendiri adalah misalkan A sebuah matriks persegi berorbit 2 kali 2, maka determinan matriks A adalah hasil kali elemen-elemen yang berada pada diagonal utama dikurangi hasil kali elemen-elemen yang berada pada diagonal samping. Itu untuk relasinya seperti ini. Dan A, nah ini matriksnya dikali ini A kali B dikurangi dengan B kali C karena diagonal utama dikalikan ini dikali diagonal sampingnya. Oke, kita lanjut terkait sifat-sifat dari determinan. Langsung ya, untuk sifat yang pertama terkait dengan asam dengan nol. Jika matriks akan benar nol jika dalam satu kolom atau baris terdapat unsur matriks yang semua nilainya nol. Ini contohnya ini. P sama dengan 2. Untuk yang kedua aturan bahwa sama dengan det A. Yang ketiga det A ini sama dengan 1 per det dikali det A nya sendiri. Yang keempat det K kali A matriks sama dengan K pangkat N det A N kali N. Seterusnya bisa dibaca ya, bisa diperhatikan. Selanjutnya kita memasuki sub materi yang ke-8 terkait determinan matriks 3 kali 3. Nah, di sini terkait determinan matriks persegi ordin 3 kali 3 berbeda dengan 2 kali 2 karena untuk determinannya sendiri. Nah, untuk langkah-langkah mencari determinan matriks 3 kali 3, yang pertama
Oke, selanjutnya apakah dari sini teman-teman bisa mengikuti? Bisa. Nah, yang terakhir terkait inverse matrix. Nah, terkait inverse matrix itu adalah dari pengertiannya sendiri merupakan kebalikan dari sebuah matriks. Dan apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse, maka menjadi matriks identitas. Dilambangkan A pangkat min 1. Nah, untuk matriks satunya kita bahaskan ada dua, produk 2 kali 2 dan produk 3 kali 3. Yang pertama kita bahas terkait inverse matriks produk 2 kali 2. Nah, untuk caranya mencari inverse matriks persegi atau produk 2 kali 2, yang pertama kita ini cari determinannya. Ini tadi kan determinannya ini sampai A B yang BD. Nah, untuk adjoinnya dari matriks A berikut 2 kali 2 itu misalkan matriks tersebut A B C D, maka pertukarannya atau adjoinnya ini dari A sama B posisinya, terus ini dikalikan dengan B sama C dikalikan B dengan syarat determinannya tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya terkait inverse matriks produk 3 kali 3. Nah, di sini sama untuk caranya sama dengan matriks 2 kali 2, cuma sedikit berbeda karena adjoin dari matriks 3 kali 3 adjoin A dengan faktor A kali cos. Nah, di sini cara mencarinya ini rumusnya. Yang pertama untuk mencarinya sama ya kayak tadi, cuma bedanya di adjoinnya. Nah, ini matriks 3 kali 3 itu untuk notasinya ini ya, simbolnya plus minus negatif plus negatif plus negatif plus. Ya. Dari sini apakah dari teman-teman bisa mengikuti atau berpertanyaan? Nah, selanjutnya kita memasuki kuis. Nah, dari teman-teman bisa mencoba dan menjawab. Ya, di sini kan diberikan matriks C 6 5 2 3 2 negatif 4 7 4 negatif 1. Di sini pertanyaannya nilai dari T 21 dan T 32 betul-betul adalah jawabannya apa? C dan 3 dan 4. Oke, jawabannya benar ya. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Nah, di sini kan diketahui matriks K 0 negatif 2 3 4 negatif 1 1 6 0 5. Nah, radius dari matriks K adalah, yuk teman-teman bisa D. Oke, jawabannya benar. Jawabannya yaitu 0 4 6 negatif 2 negatif 1 0 3 1 dan 5. Nah, di sini kira-kira yang memenuhi persamaan matriks yang disebutkan di soal. Teman-teman bisa mencoba. Teman-teman
nilai